Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang BitTorrent. Jadi ada token namanya BitTorrent. Jadi BitTorrent ini atau BTT ini adalah sebuah platform berbagi file peer-to-peer yang sangat populer yang telah berkembang semakin terdesentralisasi dalam beberapa tahun terakhir. Pertama kali dirilis pada bulan Juli 2001, BitTorrent dikenal luas sebagai salah satu sistem utama untuk berbagi file secara langsung antar pengguna internet, teman-teman. Jadi dengan kemampuan ini, BitTorrent mampu mentransfer berbagai jenis file digital seperti video, musik, dokumen, dan lainnya secara cepat dan efisien, teman-teman. Kemudian pada bulan Juli 2018, BitTorrent ini diakuisisi oleh Tron, platform blockchain yang dipimpin oleh Justin Sun, teman-teman. Jadi akuisisi ini menjadi salah satu langkah strategis Tron dalam memperluas pengaruhnya di dunia blockchain dan kripto. Setelah diambil alih, BitTorrent menambahkan berbagai alat dan fitur baru. Jadi kalau kita lihat di sini termasuk mata uang kripto asli yang disebut BTT yang dirilis pada Februari 2019, teman-teman. Jadi token BTT itu diluncurkan di blockchain Tron dengan menggunakan standar TRC20. Bahkan menurut info resmi, BitTorrent saat ini adalah protokol komunikasi peer-to-peer terdesentralisasi terbesar di dunia, teman-teman. Jadi platform ini memungkinkan pengguna berbagi data dan file dengan cepat di seluruh jaringan tanpa memerlukan server pusat. Dan hal ini menjadikan BitTorrent sebagai pionir dalam dunia berbagi file secara digital, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat sejarahnya, kita ingin melihat siapa pendiri dari BitTorrent, teman-teman. Jadi BitTorrent ini kalau kita lihat dalam laporan ini, pertama kali dikembangkan oleh seorang laki-laki yang bernama Bram Cohen. Jadi ini adalah seorang developer dan wirausahawan yang juga telah menjadi tokoh terkenal di dunia cryptocurrency. Jadi Cohen ini menciptakan BitTorrent dengan tujuan menggantikan industri hiburan yang dianggapnya lambat dan mahal. Jadi ide dasarnya adalah menciptakan platform di mana pengguna dapat berbagi konten secara langsung tanpa perlu bergantung pada distribusi tradisional, teman-teman. Memang BitTorrent ini dalam perjalanan pengembangannya seringkali dihadapkan dengan permasalahan hukum terutama terkait pelanggaran hak cipta. Namun Cohen menegaskan bahwa BitTorrent tidak melanggar hukum karena hanya menyediakan alat untuk berbagi file, sementara tanggung jawab atas konten yang dibagikan itu sepenuhnya ada pada pengguna, teman-teman. Kemudian pada tahun 2018, Tron yang dipimpin oleh Justin Sun itu mengambil alih BitTorrent, kemudian memperkenalkan berbagai fitur baru termasuk token kripto BTT sebagai bagian dari upaya Tron untuk semakin mendesentralisasikan platform ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk token BTT, teman-teman, ini token BitTorrent hari ini mengalami lonjakan yang luar biasa sebesar 17,38%, teman-teman. Jadi kalau kita lihat harganya masih murah sekali, ada di angka 0,0143 rupiah, teman-teman. Kalau kita lihat di sini. Kemudian untuk market kapitalnya hari ini ada di angka 13,85 triliun rupiah. Dan yang luar biasanya, volume 24 jamnya ini mengalami ledakan transaksi, teman-teman. Terjadi ledakan transaksi hampir mencapai 500%.
Jadi dalam 48 jam, dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi BitTorrent ini sebesar 935 miliar rupiah, teman-teman. Jadi mengalami lonjakan transaksi sebesar 468%. Kemudian untuk sirkulasi supply-nya ada di angka 968 triliun dan total supply-nya ada di angka 990 triliun BitTorrent. Kemudian kalau kita lihat di sini ini berjalan di atas jaringan TRC20, teman-teman. Kemudian kita cek untuk harga masa lalu. Jadi 3 tahun yang lalu pada tanggal 18 Januari 2022 itu BitTorrent itu sempat menembus angka 0,0473 rupiah, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mengacu kepada harga ATH, misalkan kita melakukan pembelian pada hari ini BitTorrent sedang mengalami diskon atau sedang koreksi 69,82%, teman-teman. Jadi keunikan dari BitTorrent ini adalah bertujuan untuk mengganggu industri hiburan tradisional dan mengubah cara konsumen dalam memperoleh konten, teman-teman. Jadi sistem distribusi token yang mahal, kemudian dan tidak efisien itu menjadi target utama dengan Bram Cohen melihat peluang untuk memfasilitasi pengguna internet berbagi konten secara langsung di antara mereka, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya dengan info-info ini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian BitTorrent pada hari ini, teman-teman? Terutama kalau kita lihat apalagi di sini transaksi dalam 24 jam ini meledak hampir 500%, ada di angka 468,99%, teman-teman. Oke, seperti biasa saya hanya menggunakan dua indikator sederhana yaitu MA50 dan MA200. Namun sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian atau investasi, silakan lakukan dior atau investigasi secara pribadi, teman-teman. Karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Namun saya untuk hari ini mungkin tidak pakai MA, teman-teman. Kita coba memakai time frame weekly, kita mainkan Fibonacci, teman-teman. Untuk hari ini kita pakai Fibonacci retracement di time frame weekly. Oke, teman-teman, kalau kita lihat untuk ini time frame weekly, ini ada di area golden ratio, teman-teman. Jadi area golden ratio itu ada di angka antara 0,618 dan 0,785. Jadi kalau kita misalkan membeli pada hari ini menurut saya adalah sebuah hal yang layak. Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa kita harus pakai strategi money-back strategi, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman membeli $100, kemudian harganya naik 100% menjadi $200 misalkan, itu amankan modal awalnya, kemudian untuk yang profitnya itu biarkan saja untuk investasi, teman-teman. Namun sekali lagi ini hanya pandangan subjektif saya, silakan teman-teman lakukan dior sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pembelian. Tetapi kalau kita lihat untuk harga hari ini ada berada di area golden ratio, yaitu area yang baik untuk kita melakukan pembelian. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.